Shalom teman-teman, ketemu dengan saya lagi, Joel dan Joanna. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam ibadah online Kingdom Kids. Sebelum mulai ibadah, Joel ingin membacakan beberapa peraturan untuk teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman tidak boleh makan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, teman-teman tidak bermain-main dan mengobrol selama ibadah. Dan yang ketiga, siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dah. Terima kasih. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan telah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Kingdom Kids. Wah, kakak seneng banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik walaupun masih secara online. Tapi kakak percaya dimanapun adik-adik berada, kita tetap bersuka cita ya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan yuk. Kakak mau lihat nih mana yang udah semangat mau memuji Tuhan. Wah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk seminggu ini Tuhan. Kalau Engkau terus ada bersama kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk mama papa, untuk teman-teman, untuk semua hal yang baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Semuanya hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima
kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Nah, adik-adik, aku mau nanya nih, siapa di sini yang takut kalau mau ke toilet malam-malam? Coba, Kak Dewi takut nggak? Enggak dong. Wah, karena Ada Tuhan Yesus. betul banget. Karena kalau kata Tuhan Yesus, jangan takut pada apapun. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk adik-adik kita tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi ya, katakan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalam. Sekali lagi ya, kakak mau dengar. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalam. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi adik-adik jangan takut lagi ya. Karena bersama Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Amin Kak Dewi. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyi ya adik-adik. Tepuk tangan ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus
adik-adik hebat banget nih. Nyanyinya bersemangat banget ya Kak Dewi. Betul. Nah sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia ya Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan dari awal adik-adik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan
adik-adik sendiri yuk. Kita katakan sungguh besar, sungguh besar. Dengan sungguh kita katakan pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih sungguh lagi kita nyanyikan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami sering bikin Engkau sedih. Tapi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau minta ampun. Kami mau datang, kami mau menyenangkan Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu indah, yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terus bekerja Tuhan di setiap kami. Kami percaya kemanapun kami pergi Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami dapat melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kakak yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Sama-sama katakan amin. Nino, stop, silang nih. Aku lagi coba lampu, abisan gelap banget, gak kelihatan apa-apa. Ada apa sih nih ribut-ribut? Udah pada mandi belum? Hah? Nino, Pipi, udah mandi belum? Udah dong Kak, kan kita mau sekolah minggu. Terus? Teman-teman di rumah udah pada mandi belum ya? Kita sapa yuk satu-satu. Hai Sandro, hai Cheris, hai Elkana, hai Joanna, hai Marcel, hai Elo, apa kabar? Udah pada mandi belum? Shannon, Gabriel, Hansel, Eugenia, Yuda, Rose, Jose, Joel, Darren, Selwyn. Hai semuanya. Kita datang lagi dengan teman kita Pipi
dan Nunu. Ayo kita sapa yuk teman-teman di rumah. 1, 2, 3. Apa kabar teman-teman? How are you? Jawabnya apa coba kalau kakak tanya how are you? I'm good. Ih, kayak belum mandi nggak mau Kak Imelda nggak mau. Ulang lagi. Jawabnya apa coba? We are great. We are great. Yeah, we are great. We are great. Yeay. Wow, ada di rumah mana nih suaranya? Yuk sama-sama kita katakan 1, 2, 3. We are great. Semangat semua ya. Tadi itu Kak Imelda dengar ribut-ribut. Kenapa sih silau-silau? Ini Kak, si Ninu main-main lampu senter. Silau akunya. Oh, Nino kenapa main-main lampu senter? Abisan pada gelap Kak. Sekarang Kak Imelda datang nyalain lampu, udah terang deh. Nah, sekarang udah terang. Coba buka Alkitabnya, Mazmur 119 ayat 105. Yuk adik-adik buka sama-sama ya. Ayo di rumah kita buka sama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Kak, gimana kalau berdoa coba? Put your hands together, close your eyes. Bapa yang Maha Baik, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga kami tidak hanya mendengar firman, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan Yesus, bantu kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ayo sekarang buka kitabnya ya. Mazmur 119 ayat 105. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ninu, gimana menurut Ninu? Wah, nggak kebayang deh Kak kalau nggak ada firman Tuhan. Gimana ya Kak? Gimana Kak Imelda? Pasti semua serba gelap dan tidak ada sukacita ya? Pipi? Menurut Pipi gimana? Iya, semua serba nggak kelihatan. Mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kalau bingung dan takut. Atau lagi menghadapi masalah. Kalau ada firman Tuhan, semua bisa kita hadapi. Iya, benar sekali. Tuhan Yesus kasih kita cara mengatasi semuanya. Waktu itu atas bimbingan Roh Kudus, Tuhan Yesus dibawa loh ke padang gurun untuk diapain ayo? Pipi sama Nunu buat diapain ayo Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun? Untuk dicobain, yang cobain Bapa di surga atau iblis Kak Imelda? Ya iblis lah, ya kan adik-adik? Mana mungkin Bapa di surga mencobai kita? Percobaan itu adik-adik, Pipi sama Nunu dengerin ya. Percobaan itu selalu datang dari iblis. Tetapi berhasil atau tidak iblis mencobai kita, keputusannya ada di tangan kita. Yuk kita belajar bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan iblis. Mari kita buka sama-sama dan baca sama-sama ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayo ambil dulu Alkitabnya. Nih Kak Imelda juga mau ambil Alkitabnya Kak Imelda nih. Kita buka ya sama-sama ya. Matius di mana sih? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Perjanjian Baru dong. Ya, benar, pinter deh. Pinter banget nih. Anaknya Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kakak baca dari Alkitab yang ada di sini, TB, terjemahan baru. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Udah pernah belum adik-adik ke gunung yang sangat tinggi? Terus iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, Yesus, jika engkau sujud menyembah aku, iblis." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu apa yang terjadi? Iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, kan? Siapa coba yang datengin Tuhan Yesus di padang gurun? Iblis. Nah, kan? Jadi percobaan itu datang dari iblis. Kapan coba iblis datang mencobai Tuhan Yesus? Ninu. Waktu Tuhan Yesus mulai lapar. Ya kan teman-teman? Iya, benar. Iblis datang pertama kali waktu Tuhan Yesus merasa mulai lapar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Lalu apa kata iblis? Ada di rumah. Apa coba kata iblis? Ninu and Pipi, apa kata iblis? Iblis minta Tuhan Yesus merubah batu menjadi roti. Iya, benar. Iblis minta Tuhan Yesus merubah batu jadi roti. Terus Tuhan Yesus bilang apa coba? Ada ayatnya, Kak. Tunggu. Aku buka Alkitab dulu. Nah, ini nih. Matius 4 ayat 4. Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa di surga." Amin. Jadi, ketika iblis minta Tuhan Yesus yang saat itu sedang lapar sekali untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus nggak pakai bingung-bingung. Langsung dijawab bahwa kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat, selanjutnya iblis ngapain? Berhenti apa enggak? Enggak, iblis malah membawa Tuhan Yesus kemana? Ayo, teman-teman di rumah. Kemana ya teman-teman di rumah? Pipi, Ninu. Aku tahu. Ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di hubungan bait Allah. Terus iblis minta Tuhan Yesus terjun. Kan nanti ada malaikat yang nangkep. Gak mungkin deh jatuh. Begitu kata iblis waktu nantangin Tuhan Yesus. Ya, benar. Dan Tuhan Yesus lagi-lagi bilang, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis berhenti apa enggak, Pipi? Enggak, si iblis bawa Tuhan Yesus ke atas gunung tinggi banget, sambil kasih lihat semua kerajaan di dunia yang sangat indah, gemerlap, dan megah. Terus iblis bilang, "Semua itu aku kasih kepadamu, Yesus, jika engkau sujud menyembah aku." Terus Yesus jawab gini, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Lalu apa yang terjadi adik-adik di rumah? Iya, benar. Iblis meninggalkan Tuhan Yesus, dan siapa yang datang melayani Tuhan Yesus?
para malaikat-malaikat di surga datang melayani Tuhan Yesus. Kak Imelda, mau tanya dong. Ya, oke. Apa yang mau ditanyakan? Tuhan Yesus pernah kebingungan atau ketakutan ya? Waktu digangguin sama iblis? Nah, Atau waktu dicobain iblis? iya, pertanyaan yang bagus nih adik-adik. Ayo kita jawab sama-sama. Ada yang bisa jawab nggak? Dan ini pertanyaan dari Ninu dan Pipi juga merupakan pelajaran untuk kita hari ini. Jawabannya adalah Tuhan Yesus selalu menangkis dan menggagalkan semua godaan dan rancangan iblis, gangguan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berdiri tegak di atas firman Tuhan, hatinya tertanam dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan mudah dia dapat menangkal serangan iblis. Coba tadi waktu gelap, Ninu. Coba tadi waktu gelap. Ninu kan cari senter supaya terang, iya nggak? Iya kan Ninu? Gelapnya hilang selamanya. Nah, itu yang akan terjadi. Waktu gelap tadi, Ninu cari senter. Terus, apa yang terjadi? Ninu bilang gelapnya hilang selamanya. Iya, seperti itu. Seperti ayat hafalan kita, ayo kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Ayo kita baca sama-sama yuk, Ninu dan Pipi. Firman 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita bingung atau sedih atau takut atau tergoda tergoda, berbuat yang tidak benar, misalnya takut sehingga tergoda untuk berbohong, tergoda untuk menyontek, perkatakan firman Tuhan keras-keras dalam hati dan pikiran kita, bahkan di mulut kita. Biarkan Tuhan mengambil alih kekuatan kita, kebingungan kita, percaya bahwa firman Tuhan itu akan memberikan kebebasan kepada kita, bebas dari rasa takut, bingung, dan sedih. kita harus memegang erat-erat firman Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, saat kita mau tidur, mau makan, mau ke sekolah, mau kemana aja. Lagi diam, lagi main, bahkan kalau lagi nangis, apalagi kalau lagi bingung. Ucapkan firman Tuhan kuat-kuat dalam hati dan pikiran kita agar kita mampu memilih mana yang baik dan berkenan kepada Tuhan Bapa kita di surga. Karena apa yang baik dan berkenan kepada Bapa kita di surga, itu juga yang akan menjadi perkenanan dan keindahan bagi mama, bagi papa, bagi kakak, bagi adik, mbak, oma, opa, om dan tante, teman-teman dan semua orang di seputar kita. Pegang selalu firman Tuhan, ayat hafalan kita ucapkan senantiasa agar hati dan pikiran kita selalu nempel sama Tuhan Yesus. Oke? Oke, ayo kita ucapkan. Kak, ayat hafalannya yang mana tadi Kak? Mazmur 119 ayat 105. Ayo, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang sama-sama kita berdoa. Gimana kalau berdoa? Kak Imelda kayaknya pernah ajarin tempo hari kalau berdoa. Put your hands together, close your eyes. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk taat dan senantiasa mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu itu benar-benar Tuhan Yesus menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk teman-teman yang ada di sini yang mengikuti acara ini melalui YouTube, melalui online, baik yang ada di sini juga Tuhan Yesus. Kami tutup bungkus satu persatu setiap anak-anak-Mu yang ada di sini dengan kuasa darah-Mu. Bukakan firman-Mu Tuhan bagi hati kami, bagi pikiran kami, bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyingkapkan firman itu kepada kami, Engkau yang mengajarkan kami, dan kami memilih untuk taat.
Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus setiap anak-anak-Mu yang ada di sini dengan kuasa darah Yesus melalui masuk dan keluarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik Kingdom Kids, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati adik-adik semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.